Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Syamar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Yasmin, ngomong-ngomong udah dapet tiket Coldplay belum? Udah dong. Udah. Udah? Kebetulan belum nih. Berarti berhasil war tiket ya? Berhasil, itu rezeki masing-masing dan Betul. juga lagi hoki aja sebenarnya. Tapi ini ngomong-ngomong tentang Coldplay ya, saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat dan diketahui pula bahwa ada di Bekasi, ini ada sepasang pengantin yang menjadikan tiket Coldplay sebagai mas kawin. Wah, menarik ya Syamar, seperti apa liputannya berikut ya untuk Anda. Dan saya kawinkan anak kandung saya, Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Barakallahu alaika wa jama'a bainakum. Pemirsa, inilah video viral saat ijab kabul berjalan dalam sebuah acara pernikahan di Bekasi, Jawa Barat minggu kemarin. Dan video yang beredar luas di media sosial ini kontan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Selain menyerahkan mas kawin logam mulia 21 gram dan seperangkat alat sholat, pengantin pria bernama Farid Kiap juga memberikan mahar kepada mempelai wanita Anastasia Ayu Widyawan berupa tiket konser musik Coldplay yang akan manggung di Jakarta pertengahan November nanti di Stadion GPK Jakarta. Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket. Polda Metro Jaya tetapkan 2 tersangka penjualan tiket palsu konser Coldplay yang merupakan pasangan suami istri. Kedua tersangka sudah tiba di Jakarta dan diamankan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Dirkrimus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah mengatakan 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Awalnya kedua tersangka ini membuat website palsu dengan jumlah pengikut yang banyak agar meyakinkan masyarakat. Para pelaku ini juga menyertakan bukti respon atau tanggapan positif para pembeli sebelumnya untuk mengelabui calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli membayar booking fee sebesar Rp50.000. Bila dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi, maka akan hangus. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang tertipu dengan kerugian mencapai Rp270 juta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berharap banget kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen sekalian, biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Depannya buat gue sendiri, buat manajer gue, dan buat teman-teman sekalian, please hati-hati banget buat just-tip-just-tipan seperti ini. Sebelumnya, seorang influencer dari Palembang jadi korban penipuan tiket konser Coldplay. Ia tertipu sebesar Rp12.500.000 untuk pembelian 2 tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer serta pembelian tiket, percakapan aplikasi pesan, serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 bocah bersaudara menangis histeris setelah Kejaksaan Negeri Nias Selatan menangkap dan menahan ibunya sebagai tersangka kasus penganiayaan. Para bocah tersebut panik karena tidak punya lagi orang tua selain ayah mereka yang meninggal 5 tahun lalu. Lima bocah kakak beradik ini hanya bisa menangis histeris di teras rumahnya di Nias Selatan, Sumatera Utara setelah ditinggal ibu kandung mereka, Erlina Zebua.
Kelima bocah ini merasa ketakutan karena tidak lagi memiliki orang tua yang memperhatikan kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi sudah 5 tahun lamanya ayah mereka meninggal dunia. Kejaksaan Negeri Nias Selatan menahan Erlina di rumah tahanan Teluk Dalam karena menjadi tersangka penganiayaan. Padahal sebelum menjadi tersangka, Erlina sempat melapor ke polisi atas kasus penyerobotan tanah miliknya di Desa Hilisalo, Kecamatan Amandraya, Nias Selatan, Agustus tahun lalu. Setelah video terlantarnya anak janda yang menjadi tersangka viral dan mendapatkan kecaman banyak warganet, Kejari Nias Selatan berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kelima bocah, mulai dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan sekolah selama ibunya menjalani proses perkara. 9 Mei 2023 dilaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Pada saat itu penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dengan pertimbangan yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP. Penahanan Erlina sebagai tersangka selama ini tidak diketahui memiliki anak-anak. Karenanya belum pernah ada pihak keluarga memberikan permohonan keringanan hukum atau menjamin bagi tersangka. Karena memiliki 5 anak yang masih bersekolah, pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan akan mempertimbangkan berkas perkara ini untuk diringankan dalam surat tuntutan pada persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang atau IFA, Tashima Kon, mendatangi nota kesepahaman. Melalui MOU ini, PSSI dan juga JFA menyepakati 3 poin penting. Penandatanganan dilaksanakan di kota Chiba, Jepang. Poin yang disepakati diantaranya PSSI dan JFA akan bekerja sama dalam pengembangan tim sepak bola putri. Poin kedua, PSSI dan JFA bersepakat mendorong dilakukannya benchmarking dalam hal manajemen tim nasional. Yang ketiga, ini masalah perwasitan. Atas dasar itu, PSSI menggandeng JFA untuk memberikan dukungan perwasitan, termasuk mengirimkan wasit terbaik mereka ke Indonesia. Erick Thohir juga berharap kerjasama dengan Jepang akan membawa banyak kebaikan bagi sepak bola di tanah air. Mudah-mudahan kerjasamanya baik buat sepak bola Indonesia. Terutama kita akan fokus kerjasama sama Jepang untuk pembangunan tim nasional putri. Ya. Jepang itu punya track record bagaimana tim nasional putrinya juara di U16, U20 dan pernah juara dunia. Jadi ini sesuatu yang kita mau dorong dan saya sudah minta juga kalau ada pelatih dari Jepang yang bisa kerjasama dan bisa bekerja di Indonesia untuk tim putri. Selain itu juga kita akan mendorong kerjasama untuk benchmarking manajemen tim nasional. Juga untuk liga itu penting sekali bagaimana kita lihat J-League itu terus meningkat performance-nya dan kontribusi ke nasional tim. Dan yang paling penting juga wasit. Kita akan memakai pimpinan wasit dari Jepang. Kita sedang tunggu nama-namanya untuk bisa menjaga juga